Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekali, jumpa lagi di channel Rama Termuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang survei Litbang Kompas yang mendongkrak Partai Nasdem naik 3%, efek ekor jas Anies Baswedan ya. Jadi ini terlihat kebenarannya ya, karena berita sebelumnya beberapa waktu lalu justru setelah awal Anies Baswedan itu dideklarasikan oleh Nasdem, elektabilitas Nasdem ataupun suara itu diprediksi turun. Nah, ini nggak masuk akal. Kalau yang satu ini ya, kita bisa melihat fakta realitas yang ada, yaitu ketika setelah deklarasi Anies oleh Nasdem, kemudian safari politik Anies ya, di seluruh Nusantara ya, dari timur sampai barat, dan sambutannya sangat signifikan, maka bisa dilihat tuh, dinilai ya, bahwasanya Partai Nasdem kemungkinan pasti akan terdongkrak ya, karena Partai Nasdem saat ini yang sering ya membawa Anies keliling daerah untuk memperkenalkan diri, dan sekaligus secara tidak langsung para pemilih simpatisan melihat ya siapa yang digandengnya itu Nasdem. Ini sesuai yang dilansir oleh kompas.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Survei Litbang Kompas, elektabilitas Partai Nasdem naik 3%, efek ekor jas Anies Baswedan. Jakarta, kompas.com. Hasil jajak pendapat yang diselenggarakan oleh Litbang Kompas pada Januari menunjukkan elektabilitas Partai Nasdem meningkat dari 4,3% menjadi 7,3%. Menurut tim Litbang Kompas, kenaikan tingkat keterpilihan Partai Nasdem merupakan efek ekor jas yang didapat setelah deklarasi mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Nasdem mendapat efek ekor jas Anies sehingga mengalami lompatan elektabilitas menjadi 7,3% dari 4,7% pada survei periodik Kompas Oktober 2022 ya. Tulis tim Litbang Kompas, dikutip dari Kompas ID Selasa. Litbang Kompas menyebutkan pertambahan elektabilitas sebesar 3% yang diperoleh Nasdem belum pernah terjadi sejak survei dilakukan. Elektabilitas partai politik parpol yang dipimpin Surya Paloh itu sebelumnya berfluktuasi landai di kisaran 2-4%. Lebih lanjut, Litbang Kompas menuliskan langkah Nasdem dalam pencalonan Anies sebagai bakal calon presiden telah cukup berhasil mengkonsolidasikan simpatisan Anies yang tersebar di sejumlah parpol. Pada Oktober 2022, proporsi responden pemilih Anies di Nasdem hanya 4,6%, kini melonjak jadi 22,6%, tulis Litbang Kompas. Keberhasilan Nasdem itu lantas mengakibatkan menurunnya elektabilitas parpol lain yang menjadi basis pemilih Anies, termasuk Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang telah menyatakan dukungan kepada Anies. Dalam survei ini, elektabilitas Partai Demokrat tercatat turun 5,3 poin dari 14% pada Oktober 2022 menjadi 8,7%. Proporsi responden pemilih Anies di Demokrat juga turun dari 18,9% pada Oktober 2022 menjadi 11,3% pada Januari 2023. Artinya ada selisih 7,6% pemilih Demokrat yang juga memilih Anies Baswedan kini hengkang dari memilih Demokrat, tulis Litbang Kompas. Situasi serupa dialami PKS yang elektabilitasnya turun dari 6,3% menjadi 4,8%. Proporsi responden PKS pemilih Anies juga turun dari 19,9% menjadi 17,6%. Berikut urutan 10 besar tingkat elektabilitas partai politik berdasarkan jajak pendapat Litbang Kompas Januari 2023 ya. PDIP masih urutan pertama 22,9%, Partai Gerindra kedua 14,3%, 3 Partai Golkar 9%, Partai Demokrat 8,7%, Partai Nasdem 7,3%, PKB 6 ya, 6,1%, 7 PKS 4,8%, 8 Perindo 4,1%, 9 P3 2,3%, 10 PAN 1,6%.
Jajak pendapat ini berlangsung pada 25 Januari sampai 4 Februari 2023, diikuti oleh 1.202 responden yang diambil dari 38 provinsi di Indonesia. Survei berlangsung melalui wawancara tatap muka, sedangkan sampel dipilih secara acak menggunakan sistematis bertingkat. Menggunakan metode itu memiliki kepercayaan publik 95% dengan margin of error lebih kurang 2,83%. Ya, itu ya sobat sekalian terkait efek kotel efek atau efek ekor jas yang saat ini ya so far ya dinikmati oleh Nasdem ya. Jadi setelah deklarasi ya Nasdem seperti mendapat windfall profit ya, keuntungan durian runtuh melihat ada sosok yang mumpuni ya, populer di mata masyarakat dan diprediksi ke depan akan menjadi sosok yang moncer dan akan disukai oleh rakyat. Dan ini juga yang dilihat oleh Nasdem dengan memberanikan diri mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai baca pres ya. Dan ini memang anti mainstream ya, karena kita ketahui Nasdem pada saat itu masih dalam koalisi istana. Yang kita ketahui istana memang sangat tidak suka kalau ya calon atau baca pres yang akan maju nanti itu ya di luar dari keinginan koalisi istana. Dan hingga saat ini kita ketahui Ganjar misalnya belum ada kepastian gitu ya. Meskipun dari partai Ganjar sendiri, PDIP sebenarnya sudah memegang golden ticket atau platinum ticket yang tanpa koalisi pun itu bisa maju melenggang ya, mencalonkan. Nah, kenapa ini terjadi? Memang karena PDIP ya melihat sosok Puan Maharani yang belum naik ya elektabilitasnya. Kalau Puan Maharani elektabilitas naik ya, tidak akan lama gitu ya. Sedangkan di sisi lain Ganjar kita ketahui masih bermasalah dengan internal ataupun ketua umumnya yaitu Megawati Soekarno Putri. Ada kemungkinan tentang loyalitas yang akan tidak loyal kepada Teguh Umar dan lebih loyal kepada istana. Dan ini saat ini ya seperti yang saya umpamakan sebagai lomba maraton ya, Anies sudah sudah lari duluan ya. Kita ketahui sejak Anies safari politik dan penerimaan tiap daerah itu sangat antusias ya. Sedari itu ya Anies sebenarnya nabung untuk meningkatkan popularitas dirinya. Dan jangan salah ya, perlombaan maraton itu sebenarnya sudah dimulai ya sedari awal itu dideklarasikan oleh Nasdem ya. Anies sudah makan asam garam ya, serangan-serangan dari pihak yang kontra terhadap Anies ya, dengan melemparkan isu yang tidak sedap tentang politik identitas, kemudian penjagalan di setiap daerah ketika Anies ingin melakukan safari ya. Tetapi keinginan untuk melakukan penjagalan itu memang tidak bisa dihindari dengan keinginan rakyat yang ingin ya melihat sosok Anies sebagai sosok perubahan. Kita ketahui dengan kinerja pemerintahan sekarang yang jeblok ya, dengan berbagai penurunan ya kinerja, misalnya dari IPK, indeks persepsi korupsi yang tiap tahun itu turun ya, dari semulanya 40, 38, sekarang kalau nggak salah 34 ya, yang itu tentu saja patut dipertanyakan ya keseriusan kinerja Presiden pemerintahan Jokowi Ma'ruf untuk pemberantasan korupsi. Di lain itu ya, tentang hukum juga terlihat kurang bisa memberikan efek keadilan ya bagi yang merata, equality before law. Yang kita ketahui ada diskriminasi tentang bagaimana seseorang itu diproses ya
berdasarkan dia itu pro atau kontra terhadap istana. Pun juga ekonomi sekarang amburadul ya, dari segi utang gitu Indonesia sudah ugal-ugalan. Saat ini utangnya sudah 7 ribuan triliun lebih, 7 ribuan triliun, 7.500 lah, dan itu pasti akan nambah. Dan itu masih utang pemerintah ya, belum utang BUMN yang nilainya kurang lebih juga ugal-ugalan ya. Padahal pada akhir pemerintahan Presiden SBY ya, utang itu terakhir 2.600, sekarang ugal-ugalan sudah 7.600. Dan untuk daya beli masyarakat setelah pandemi ini, pemerintah Presiden Jokowi ya belum bisa menaikkan daya beli masyarakat ya. Jadi terkait isu resesi 2023 ya, itu sudah mulai terasa ketika setelah pandemi ya, bukan memberikan kebijakan yang meningkatkan ya daya beli masyarakat ataupun kegairahan ekonomi di tengah masyarakat, malah kebijakan yang dikeluarkan yaitu yang merugikan, yaitu kenaikan BBM. Dan kita ketahui saat ini sudah terasa tuh ya, kesulitan kelesuan ekonomi, daya beli masyarakat turun ya, pun juga PHK masif, bukan hanya untuk UKM tetapi untuk perusahaan besar ya, termasuk yang unicorn itu sudah mulai ajang-ajang untuk tutup. Nah, dengan carut marut pemerintahan Presiden Jokowi Ma'ruf ini yang turun, otomatis rakyat salah satu caranya adalah melampiaskan dengan keinginan untuk perubahan, dan melihat perubahan itu ada di sosok Anies ya. Nah, Anies sekarang sudah, yang pernah saya analogikan, sudah dalam lomba maraton ini sudah lari duluan ya, sudah dideklarasikan oleh partai politik ya, PKS, Nasdem dan Demokrat. Dan sebelumnya pada Oktober 2022 itu setelah dideklarasikan oleh Nasdem, itu sudah keliling Indonesia ya, dan penerimaannya juga luar biasa. Yang paling masif pernah di Sulawesi itu ketika Anies ya safari di situ, ada branding mobil sekitar 500-an mobil, dan kalau menyebut branding mobil itu nilainya fantastis ya, 500 mobil di branding dengan nama Anies. Pun juga untuk penerimaan yang lain ya, belum lagi dengan dukungan dari grassroots partai partai yang ada di parlemen ya, partai elitnya ya, P3 masih di koalisi istana ya, PAN juga koalisi istana, tetapi grassrootsnya justru berkata lain ya. Kebanyakan mereka menginginkan ya untuk mendeklarasikan Anies ya. Jadi klop ya, dari Anies itu sudah dikepung dengan dukungan dari berbagai sisi ya, tidak hanya grassroots partai elit yang tokoh elitnya itu dicengkram kerah bajunya sehingga tidak bisa menentukan pilihan hingga saat ini, masih dalam lingkaran koalisi istana yaitu KIP ya. Sedangkan untuk grassrootsnya sedang berduyun-duyun ya, melihat sosok perubahan yang dibawa oleh Anies itu menjanjikan ya. Ada forum Ka'bah Membangun ya, tokoh seniornya juga mendeklarasikan dan lain sebagainya. Dan ini ya tentu saja tidak bisa ditutupi. Pertama ketika Nasdem deklarasi, kemudian mengajak Anies keliling Indonesia, ibarat kata ya menuai hasilnya. Cepat atau lambat ini juga pasti akan dapat gitu ya, sama seperti orang jualan parfum, orang yang di sampingnya juga ikut berwangi gitu ya. Nasdem saat ini posisinya seperti itu ya, mendapat efek ekor jas yang nilainya juga signifikan karena terus bergandengan dengan mengajak Anies untuk sosialisasi diri, sekaligus Nasdem ikut ya. Tetapi ya kita harus paham bahwasanya Nasdem juga banyak kekurangan, dan kalau Nasdem tidak berhati-hati ya, melakukan blunder, misalnya kemarin dari DPP-nya Hermawi Taslim misalnya menyampaikan statement bahwasanya ketika
Anies jadi presiden, misalnya kebijakan untuk terus menjadikan HTI dan FPI sebagai organisasi terlarang itu melanjutkan kebijakan Jokowi, itu juga blunder gitu ya. Dan tentu saja ini bukan ya statement dari Anies itu sendiri, yang kalau kalau Nasdem tidak berhati-hati ya bisa kemakan ya harimau, mulutmu harimaumu. Dan saat ini yang terjadi ya, survei Litbang Kompas, dengan adanya kenaikan Nasdem, ternyata anggota partai koalisi yang lain justru turun ya, Demokrat turun, PKS turun, padahal mereka juga yang mendeklarasikan Anies ya. Dan pasti ya survei Litbang ini akan dibaca oleh ketua umumnya ya, masing-masing PKS dan Demokrat, untuk segera bergegas ya melakukan hal yang sama dengan Nasdem, yang tidak mau ketinggalan ya untuk menaikkan elektabilitas partainya. Karena kita ketahui saat ini tren yang ada adalah Anies itu sudah banyak diterima oleh masyarakat yang membawa sosok perubahan, yang kemungkinan ke depan pasti akan terus di bawah ya oleh Demokrat. Kemudian tidak mau ketinggalan PKS yang juga ingin menyusul, ingin mendapatkan efek ekor jas dari deklarasi Anies Baswedan. Ya, kita tunggu saja ke depan terkait efek ekor jas yang akan dinikmati oleh partai koalisi ya, karena memang Anies Baswedan pribadi yang non partai ya, bukan dari Nasdem, bukan dari Demokrat dan PKS, yang otomatis bisa dipakai oleh partai-partai untuk ya, yang sedari awal Anies itu sudah moncer, dipakai untuk meningkatkan elektabilitas, yaitu efek ekor jas ya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.